Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni Saptorini, guru geografi di SMA Negeri 3 Babelan, Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama belajar mengenai potensi dan sebaran sumber daya alam di Indonesia. Adapun sebagai peta konsep, pada pembelajaran ini kita akan belajar mengenai klasifikasi sumber daya alam, sebaran dan pengelolaan sumber daya alam, dan analisis mengenai dampak lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Namun, pada pembelajaran kali ini kita akan fokus pada klasifikasi sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, berdasarkan bahan pembentuknya. Yang kedua, berdasarkan sifatnya. Yang ketiga, berdasarkan ketersediaannya. Yang keempat, berdasarkan keterdapatannya. Dan yang kelima, berdasarkan tujuan penggunaannya. Sumber daya alam yang pertama, berdasarkan bahan pembentuknya dibedakan menjadi sumber daya alam biotik dan sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam biotik yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sementara sumber daya alam abiotik yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk tak hidup. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan sifatnya di sini dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resources dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau unrenewable resources. Kemudian yang keempat adalah sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya atau berdasarkan keterdapatannya. Di sini dibedakan menjadi sumber daya alam yang di atas permukaan bumi dan sumber daya alam yang di bawah permukaan bumi. Yang kelima, sumber daya alam berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan industri atau bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan. Berikut ini adalah contoh peta sebaran perizinan pertambangan di Indonesia. Ini misalnya di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, Sulawesi, di Kepulauan Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara, serta di Pulau Jawa. Nah, data ini diambil tahun 2014, tentunya ini harus diupdate dengan yang lebih terkini, yaitu di tahun 2022. Hanya saja sebagai sebuah gambaran bahwasanya begitu banyak potensi sumber daya alam, khususnya barang tambang yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya sebagai kegiatan lanjutan setelah pertemuan hari ini adalah nanti pembelajaran akan dilanjutkan menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi berbasis masalah, di mana nanti siswa akan berkelompok sesuai pilihan tema atau konten untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Tema atau konten tersebut berkaitan dengan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, pariwisata, barang tambang, dan sebagainya. Nah, demikian untuk presentasi kali ini mengenai sumber daya alam, khususnya mengenai klasifikasi sumber daya alam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang keempat adalah sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya atau berdasarkan keterdapatannya. Di sini dibedakan menjadi sumber daya alam yang di atas permukaan bumi dan sumber daya alam yang di bawah permukaan bumi. Yang kelima, sumber daya alam berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan industri atau bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan. Berikut ini adalah
Contoh peta sebaran perizinan pertambangan di Indonesia, ini misalnya di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, Sulawesi, di Kepulauan Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara, serta di Pulau Jawa. Nah, data ini diambil tahun 2014, tentunya ini harus diupdate dengan yang lebih terkini, yaitu di tahun 2022. Hanya saja sebagai sebuah gambaran bahwasanya begitu banyak potensi sumber daya alam, khususnya barang tambang yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya sebagai kegiatan lanjutan setelah pertemuan hari ini adalah nanti pembelajaran akan dilanjutkan menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi berbasis masalah, di mana nanti siswa akan berkelompok sesuai pilihan tema atau konten untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Tema atau konten selain tersebut berkaitan dengan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, pariwisata, barang tambang, dan sebagainya. Nah, demikian untuk presentasi kali ini mengenai sumber daya alam, khususnya mengenai klasifikasi sumber daya alam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.